Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan Bu Loha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang manusia praaksara di Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang tempat tinggal manusia praaksara ya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangan bumi dan juga terbentuknya Kepulauan Indonesia. Seperti yang diyakini selama ini bahwa bumi itu terbentuk atas dasar teori Big Bang. Jadi bumi itu berasal dari sesuatu yang dari gumpalan gas yang terus berputar dan akhirnya meledak. Dan ledakan itu mengelontarkan partikel-partikel ke segala penjuru seluruh alam semesta dalam bentuk bintang, planet, asteroid atau meteor dan lain sebagainya. Kemudian untuk fase perkembangan bumi, masa yang pertama itu adalah masa arkaikum yang diperkirakan terjadi pada 2,5 miliar juta tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri masa arkaikum itu apa? Di sini bumi masih menyerupai gumpalan gas yang terus berputar. Kemudian kulit bumi dalam proses pembentukan dan tentunya belum ada kehidupan. Masa yang berikutnya yaitu masa Paleozoikum, terjadi kira-kira 500 sampai dengan 245 juta tahun yang lalu. Masa Paleozoikum juga disebut sebagai masa primer atau munculnya kehidupan untuk pertama kali. Nah, ciri-ciri dari masa Paleozoikum itu adalah yang pertama, di mana suhu bumi mulai mendingin dan tentunya kulit bumi sudah terbentuk ya. Kemudian adanya tanda-tanda kehidupan untuk pertama kali. Apa saja yang hidup? Nah, jadi yang hidup pada masa Paleozoikum atau pada masa primer ini, yang pertama adanya mikroorganisme atau hewan bersel satu. Kemudian ada trilobita atau hewan sejenis ikan tak berahang. Kemudian ada amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Dan yang terakhir adalah tumbuhan ganggang. Kalau ingin tahu bentuknya seperti apa, silakan bisa browsing ya. Masa berikutnya ini adalah masa Mesozoikum. Terjadi kira-kira 245 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Nah, ciri-cirinya apa? Di sini disebut zaman sekunder, artinya kehidupan terus berlanjut. Ciri-cirinya yang pertama, muncul hewan bertubuh besar seperti reptil, dinosaurus, gajah purba atau yang kita kenal dengan mamut. Kalau kalian pernah lihat film Ice Age ya. Nah, reptil. Kalau kita berbicara reptil, kita bolehlah mengingat sekilas tentang adanya komodo. Mungkin itu adalah salah satu peninggalan dari masa Mesozoikum. Kemudian di zaman ini juga mulai muncul kehidupan lain, yaitu munculnya burung dan juga mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Lanjut, masa yang berikutnya adalah masa Neozoikum, diperkirakan terjadi 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman Neozoikum itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan juga zaman kuarter. Untuk zaman tersier diperkirakan yang hidup untuk pertama kali di sini adalah munculnya primata atau sejenis kera. Jadi belum manusia. Kemudian di zaman berikutnya yaitu zaman kuarter. Zaman kuarter pun sama, dibedakan menjadi dua, yaitu kala Holosen dan juga kala Pleistosen. Nah, ini maksudnya Holosen dan Pleistosen ini adalah lapisan tanah ya. Nah, di zaman ini mulai ditemukan manusia praaksara. Di zaman Holosen ditemukan yang namanya Homo sapien. Ini adalah lapisan tanah yang paling atas. Kemudian di zaman Pleistosen juga dibedakan menjadi tiga, yaitu atas,
tengah, dan juga bawah. Untuk yang hidup di masa Pleistosen atas itu ada Homo wajakensis dan juga Homo soloensis. Kemudian di Pleistosen tengah ada Pithecanthropus erectus. Kemudian di Pleistosen bawah itu ada Pithecanthropus robustus, ada Pithecanthropus mojokertensis, dan juga manusia praksara yang paling tua yaitu Meganthropus paleojavanicus. Nah, tentunya kalian asing kan dengan istilah-istilah atau nama-nama manusia praksara ini. Tentunya akan kita bahas minggu depan. Jadi hari ini saya hanya akan menyebutkan untuk seperti apa mereka, ciri-ciri mereka seperti apa. Kita akan bahas untuk pertemuan minggu depan. Nah, itu tadi adalah proses perkembangan terbentuknya bumi. Kita akan lanjut untuk pembentukan Kepulauan Indonesia. Nah, Kepulauan Indonesia itu terbentuk dari 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kedua adalah lempeng Pasifik, dan yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng-lempeng ini adalah lempeng yang terus bergerak aktif, sehingga akhirnya mereka terus bergerak dan bertabrakan atau bertumbukan di zona tumbukan atau yang dikenal dengan nama zona subduksi. Karena lempeng terus bergerak secara aktif, akhirnya lempeng ini pun pecah. Pecahan dari lempeng Eurasia itu membentuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan juga Kepulauan Banda. Kemudian untuk lempeng Indo-Australia akhirnya pun pecah dan menjadi Kepulauan Timor, Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagian dari Maluku, khususnya adalah Maluku Tenggara. Tentunya yang lain mereka pecah menjadi Kepulauan Australia dan juga Oseania. Untuk lempeng Pasifik tentunya ini menjadi kepulauan di kawasan Asia Tenggara. Nah, selain kepulauan, tabrakan dari lempeng Eurasia dan juga lempeng Indo-Australia itu juga menyebabkan adanya fenomena alam di Indonesia. Yang pertama adalah adanya deretan gunungan barisan di Sumatera. Kemudian ada gunung berapi di Jawa, Bali, dan juga Lombok. Dan yang terakhir kita mempunyai palung, yaitu palung Sunda. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Loha tentang fase pembentukan bumi dan juga terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, silahkan dicatat. Silahkan dicatat pertanyaan yang ingin ditanya. Setelah ini kita akan melakukan diskusi di tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.